فاتحتنا وتفضل وتكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وذريته والوالدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله الذي فطرني رب العالمين. Sebelum kita mulai, kita bacakan surat Al-Fatihah. Ya Allah, dengan doa, ya Rabb, dengan Fatihah yang kami baca, kami hadiahkan pahalanya untuk Rasulullah SAW, para nabi dan Rasul, seluruh keluarga kita, para ahli ulama, syuhada, tabi'in, para wali Allah, khususnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, serta seluruh sahabat yang dijadikan masuk surga. Amin. Juga untuk ibunda Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, seluruh istri-istri Nabi, anak-anak Nabi, putra-putri Nabi. Juga untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang telah mendahului kita. Ya Allah, angkat derajat mereka di dalam surga. Kumpulkan kami bersama mereka di dunia dan di dalam surga pun tanpa hisab, tanpa fitnah. Berikan kepada kami, keluarga kami, keturunan kami, syafaat mereka nanti pada hari kiamat. Ya Allah, dengan barokah majelis ini dan berkah Fatihah, sembuhkan yang sedang sakit di antara kami, sakit zahir, sakit batin, sakit jiwa. Keluarga kami, orang tua kami, orang-orang yang kami cintai yang sedang sakit, ya Allah, ganti dengan kesembuhan yang sempurna, sehat walafiat. Ya Allah, yang sudah wafat, lapangkan kuburnya, jadikan kubur yang aman di antara masyhur. Hindari dari segala azab dan bencana, tempatkan mereka di dalam surga-Mu bersama para nabi, siddiqin, syuhada, orang-orang saleh. Ya Rabb, dengan barokah Fatihah, barokah majelis ini, berikan kepada kami, keluarga kami, keturunan kami, orang yang mencintai kaum muslimin, iman yang kuat, yakin yang benar, ilmu yang manfaat dunia akhirat, amal-amal saleh yang diterima oleh-Mu, rezeki yang lapang, barokah, manfaat dunia akhirat. Selesaikan semua masalah hidup kami. Permudah segala urusan kami dunia akhirat. Lunasi hutang-hutang kami, hutang kepada-Mu, hutang kepada makhluk-Mu. Ya Rabb, ampuni dan bersihkan dosa-dosa kami, ya Allah. Bersihkan hati kami, ya Allah. Perbaiki akhlak kami, keluarga kami, anak keturunan kami, ya Allah. Jaga diri kami, keluarga kami, kaum muslimin dari segala musibah, dari segala bencana, azab, fahsyat, kemungkaran, ya Allah, yang tidak mau dunia. Istiqomahkan kami ke akhir hayat. Puji dan semua doa-doa ijabah, doa-doa kami. Ala hadirinya wa ala kulliyatin salihah wa ala al-hawina wa ala wa syaikhuna wa nabiyuna wa salamuna salihun ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi-alfi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wal mu'minina wastajib lana. Bapak Ibu rahimakumullah,
setiap kita ini sama Allah Subhanahu wa taala dikasih ujian. Dan memang dunia ini tujuannya adalah diuji, tempat ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita juga tujuannya untuk diuji. Dia berwaktu ayukur asal amalan. Allah itu menguji untuk melihat siapa yang amalnya paling baik. Ujiannya bisa berupa yang enak-enak, harta, kesehatan, ketampanan, ilmu, martabat, ujian orang, itu semuanya ujian. Atau yang tidak enak-enak, apakah itu sakit, kemiskinan, kelaparan, kecacatan, kehilangan, itu juga ujian. Baik ujian yang enak atau yang tidak enak, semuanya jawabannya sama. Bisa nggak jadi amal soleh? Sudah ya Pak. Kalau bisa jadi amal soleh, lulus sudah. Dan yukur asal amalan tujuannya itu. Nah, kalau tidak ada yang tidak enak, maka yang enak tidak akan terasa enak. Saya kenapa hidup itu terasa tidak enak? Dia ketika dikasih nikmat terasa nikmat. Kalau Bapak misalkan dikasih punya duit 10 miliar, misalkan yang pikir gimana cara dikasih duit 10 miliar, terasa enak? Enak. Terasa enak. Karena sebelumnya tidak punya duit. Bagi orang yang sudah kebanyakan duit, 10 miliar itu kurang, ya enak cuma 10 miliar. Tidak manusia itu sudah bertriliun. Duit boleh diapain, boleh. Gitu ya, karena sudah biasa punya duit. Gitu Pak ya. Sama kayak dikasih sehat, rasa nikmat sehat sehingga pernah ngerasain sakit. Makanya kalau itu harus ada enaknya, harus ada biar nikmat itu tetap terasa nikmat. Kita kemarin terakhir sampai pokok-pokok ajaran Islam yang mana? Lupa. Yang hadis itu iman kepada Allah. Sekarang iman kepada Allah sudah. Oh gitu ya, lupa ya. Berapa? Iya. Berdua ya. Berdua berhalaman. Siapa yang berhalaman? Iya, udah ada yang awal-awal. Berdua Pak, kadang-kadang pakai hati ya. Kalau pakai halaman pakai hati ya, jadi itu. Berdua iman, kemarin sudah, beriman sudah, beriman kepada Allah sekarang. Ya, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Beriman kepada Allah ini adalah bahagian daripada kewajiban kita. Jadi buku ini untuk dipelajari oleh semua orang Islam. Buku ini kandungannya wajib dipelajari, diketahui oleh semua orang Islam karena mengandung 3 fondasi utama agama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Nah, kita masuk dulu ke iman karena iman itu lain. Ada pertemuan-pertemuan yang lalu saya bilang iman itu nggak mungkin pohon tinggi punya buah kalau akarnya nggak benar. Akarnya itu lebih benar. Nah, ini iman kita. Pertama, iman adalah kalau sudah Allah yakin kepada Allah, malaikat, seluruh kitab, Rasul, hari kiamat, takdir baik dan takdir buruk dari Allah. Maka kita bahas secara terperinci, Ibu.
Beriman kepada Allah, definisinya iman itu artinya meyakini, percaya dengan yakin kepada Allah, meyakini bahwa Allah itu bersifat dua. Nah, ini dulu Pak prolognya ya, bahwa dunia ini pasti ada yang menciptakan. Kita pasti ada yang menciptakan. Gak perlu dalil untuk masalah ini, kecuali logika akal bahwa segala sesuatu yang wujud pasti ada yang mewujudkan. Ini jelas gak mungkin tiba-tiba dari sini, pasti ada yang naruh. Itu udah logika sekali, dan logika ini adalah jalan untuk mengenal Tuhan yang pertama. Logika ya. Jadi jangan dianggap bahwa ilmu logika atau memahami ketuhanan dengan logika itu dianggap jelimet, kebalik. Dianggap susah banget, kebalik. Justru logika itu adalah cara termudah mengenali adanya Tuhan. Bisa dipahami ya? Sebab semua orang punya akal, sama Allah itu dikasih akal. Nah, akal ini adalah alat sama yang muslim, yang kafir. Sama kalau ditanya, ini mungkin nggak gelas ini tiba-tiba ada di sini? Nggak mungkin. Semua orang bilang itu, kecuali gila. Nggak mungkin ya Pak? Ini kayak tiba-tiba air udah ada di dalam gelas, nggak mungkin. Kecuali gila. Pokoknya laki, perempuan, kecil, gede, logikanya itu sama. Nah, makanya termudah untuk mengenalkan ketuhanan itu menggunakan akal, pikiran, semuanya. Pertama, tidak mungkin ada hal yang terjadi di dunia ini wujud kecuali ada yang mewujudkan. Makanya pertama kali Allah itu memperkenalkan dirinya di dalam surat Al-Alaq ayat Wahyu yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Allah, bacalah dengan nama Tuhanmu, dengan nama Allah yang menciptakan. Segala sesuatu yang menciptakan di Muhammad. Segala sesuatu itu ada yang mewujudkan. Maka sebutlah Tuhanmu lah yang menciptakan. Allah memperkenalkan dirinya dengan pencipta. Karena segala sesuatu tidak mungkin wujud kecuali diciptakan. Berarti ada yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Taunya dari mana Allah itu si penciptanya? Maka dia kasih tahu. Oh, saya tahu ingredientsnya. Ingredients kira-kira keren juga. Komposisinya apa? Saya tahu berasalnya dari apa. Orang yang buat harus tahu dari apa buatnya. Bapak buat kue, ibu buat kue, pasti tahu bahan-bahannya. Maka Allah bilang, khalaqal insana min 'alaq. Dia Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Tahu dia, Allah ingin membuktikan bahwa dia itu benar-benar yang diciptain. Sehingga dia kasih tahu, komposisinya saya tahu. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, kemudian ketika dunia ini ada yang menciptakan itu sudah kesepakatan semua manusia. Orang yang paling aneh itu orang yang bilang tidak ada Tuhan. Ya, gila sih. Sama seperti dia meyakini bahwa dia wujud ke dunia tidak ada sebabnya. Tidak ada tuannya. Tapi pentingnya dia ada di dunia. Dia sama seperti dia meyakini ini makanan jadi sendiri gak ada yang masak. Gak ada yang masak. Ini ada makanan gak ada yang masak. Itu ada aja. Ini sama begitu juga. Maka orang yang ateis itu gampang sekali mengalahkan akalnya karena dia sendiri terkenal akalnya itu terkalahkan. Jadi gimana bisa wujud? Jadi ada orang Badui, ada orang
kampung Arab satu. Terus ditanya, kamu tahu dari mana dari Tuhan? Jadi kata dia, saya kalau melihat ada tai otak, saya pasti yakin ada otak yang lewat sini karena ada tai. Namanya orang kampung ngambil ide-ide itu sederhana tapi masuk. Setiap saya lihat ada tai otak, saya yakin pasti ada otak yang datang lewat. Ada sebab. Imam Abu Hanifah juga begitu sama. Gimana membuktikan adanya Tuhan? Kata beliau, lah ini kalau ada kapal, kemudian dia di ombak, di tengah ombak, mengarungi lautan, bisa sampai kepada tujuan, pasti ada yang bawa, pasti ada yang ngatur untuk bisa sampai kepada tujuannya. Walaupun kapal gede, kita nggak tahu siapa yang nyupir, tapi bapak pasti yakin, pasti ada yang nahkoda, pasti ada yang nyetir, ada yang ngatur. Bagaimana dengan kompleks sempurnanya ini alam, dengan hujannya, panasnya, siangnya, malamnya, kerasnya, lembutnya, tingginya, pendeknya, itu sudah ada yang ngatur. Yang ombak tadi ada itu dengan mengarungi untuk mengarungi ombak, perlu ada yang ngatur biar kapalnya tetap berjalan sesuai dengan koridor, sesuai dengan navigasi. Bagaimana dunia ini bisa tetap ada kalau nggak ada yang ngatur? Ini logika sederhana. Itu apakah kalian tidak berakal begitu? Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh banyak sekali untuk melihat langit, melihat bumi. Kata Allah, ulul albab alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang punya akal itu dia ingat kepada Allah, baik duduk, berdiri, tidur, ingat semuanya ini Allah yang atur, dan dia merenung, berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi cara termudah untuk mengenal Tuhan pertama ini adalah dengan akal. Tidak ada sesuatu yang wujud kecuali pasti diwujudkan dan ada pewujudnya. Sampai sini bisa paham dulu ya. Kedua, kalau sudah yakin bahwa yang mewujudkan ini ada ya. Terus siapa? Tahunya Allah dari mana? Nah ini. Pokoknya yakini dulu. Jadi kalau orang udah percaya sama Tuhan, ya kan? Itu dianggap dulu, dibawa dulu akalnya bahwa semua sesuatu pasti ada yang mewujudkan. Iya pasti. Nah alam ini yang mewujudkan itu Allah. Tapi tanya, bagaimana? Kalau yang mewujudkan itu mempunyai nama Allah. Jawabannya gampang. Tidak ada siapapun di dunia ini sejak dulu sampai sekarang yang mengaku menciptakan langit bumi selain Allah. Gak ada siapapun. Bapak cek dari agama manapun yang dipertuhankan oleh Tuhan yang dipertuhankan. Pernahkah mereka mengaku menciptakan langit dan bumi dan manusia? Dan semuanya tumbuhan, gunung-gunung. Pernah misalnya Yesus, Nabi Isa. Gimana ceritanya? Kalau bilang Nabi Isa, ada Nabi Isa pernah mengaku menciptakan langit bumi? Nggak mungkin. Kenapa? Pasti orang-orang bilang, gimana nyiptain? Lah kok ada bumi dulu baru ente wujud? Nabi Isa wujudnya duluan mana? Nabi Isa atau bumi langit dulu? Ya bumi langit dulu. Kalau Nabi Isa bilang, saya yang nyiptain manusia, ini contoh aja. Subhan, gak mungkin Nabi Isa gak mungkin bilang begitu pastinya. Kalau Nabi Isa itu bilang, saya yang nyiptain manusia, langsung secara akal itu langsung terbantahkan. Gimana nyiptain manusia? Lah ibunya Siti Maryam siapa yang nyiptain?
Orang dia wujudnya lebih akhir dari Siti Maryam. Siti Maryam dulu atau Nabi Isa dulu? Siti Maryam. Terus mbahnya, Mbah Imron, Pak. Karena Siti Maryam punya bapak namanya Imron, mbahnya Nabi Isa. Siapa yang nyiptain? Orang dia belakangan. Tambah lagi Nabi Isa mah nggak nikah, nggak punya anak. Gimana bisa nggak mau nyiptain manusia kan? Nah, jadi Nabi Isa, Bapak silahkan cek di Injil, di Bible, nggak mungkin dia mengaku menciptakan dunia, langit dan bumi dengan seisi, nggak mungkin. Kalau ada pasti bohong, sangat mudah sekali dikalahkan. Fir'aun sama, nggak pernah dia mengatakan saya yang menciptakan langit bumi dengan seisi, nggak mungkin. Tahu dari mana? Ya kalau dia bilang saya yang menciptakan, terus gimana dengan langit bumi yang udah ada dulu sebelum dia? Ini sudah pasti lah. Bu, nggak mungkin. Belum kalau ditanya gini, bahannya apa? Lebih parah lagi. Lebih bingung lagi dia jadi bahan. Bahan bikin bumi itu apa? Bahan bikin langit itu apa? Lebih susah lagi dia. Karena bukan yang bikin aku. Sehingga di dunia ini hanya konsep Islam yang berani mengaku Allah lah yang menciptakan. Dan semua para nabi bilang tidak ada dalam Islam bukan Islam yang dibawa agama Nabi Muhammad SAW. Semua Rasul ada yang namanya Allah. Dia yang dikatakan langit. Ini secara mudah. Nah maka tadi untuk membuktikan bahwa Allah lah yang menciptakannya, Allah spill. Spill apa? Aku nggak ngerti. Sama Allah di spill ini. Gimana cara bikinnya? Apa bahannya? Penciptaan manusia, cari aja di Google. Penciptaan manusia menurut Al-Quran surat berapa, ayat berapa? Jelas. Berani Allah Subhanahu wa taala kasih tahu prosesnya. Mulai dari setetes mani, menjadi segumpal darah, menjadi daging, kemudian tulang yang dibalut dengan daging. Kok bisa tahu? Ya karena dia yang bikin. Kok bisa tahu awal pertama kali Nabi Adam itu diciptakannya pakai tangan? Karena dia yang bikin. Itu loh ya. Nah, dan Allah SWT bilang tuh bahwa langit itu dari air. Karena dia bikin. Ternyata Bapak kalau ke langit basah. Karena ada hidrogennya, ada uapnya. Kok tahu? Ya karena dia yang bikin. Ada dia tahu. Besi itu dalam Al-Quran disebutnya wa anzalnal hadida. Kami turunkan besi. Besi diturunkan. Ternyata menurut penelitian besi itu hasil dari meteorit yang jatuh ke bumi. Kemudian mengeras jadi besi yang terkandung di dalam bumi. Dia bukan asal dari bumi, bukan ya. Makanya bahasa Allah kami turunkan besi. Karena dia yang bikin, makanya dia tahu. Ini nggak bahasa besi. Nah, ini baru namanya nambah iman. Oh iya, segampang itu Pak sebenarnya. Nggak ada satu ya, nggak ada yang pernah mengaku menciptakan langit, bumi, manusia, hewan, tumbuhan kecuali Allah. Coba cari aja, cari Pak. Makanya Bapak kalau main sama AI Pak. Bapak tanya aja, agama yang paling logis, ajaran agama yang paling masuk akal, Islam. Ya teknologi aja tahu. Orang yang bikin begitu tahu. Karena saking mudahnya konsep memahami Tuhan itu. Nah, lalu pakai dalil-dalil Quran gitu. Kenapa kalau nggak pakai dalil Quran dulu? Kenapa pakai akal dulu? Bukan berarti mendahulukan akal dari Quran, bukan. Masalah gimana mau meyakini Quran? Percaya Allah aja enggak. Bapak tiba-tiba
lama disusunlah ilmu kalam, ilmu tauhid berbasis akal dan nakal. Nakal itu yang berasal dari Quran dan hadis. Quran hadisnya udah pasti ada. Cuma untuk mengenalkan konsep ketuhanan dulu harus pakai akal dulu. Dan dengan tauhid 20 sifat 20 inilah sudah banyak orang-orang yang benar masuk Islam. Masuk, kemudian dia Islamnya benar, imannya benar dengan konsep sifat 20 ini. Nah, kita masuk ya. Maka tadi beriman kepada Allah ini harus meyakini Allah itu memiliki sifat 20 atau kalau memiliki sifat 13. Dari mana dari 13 ini? Kalau nanti dicari dalil Quran hadisnya ada semua. Tapi dari mana 13 ini? Dari logika. Sering salah kaprah membedakan istilah wajib di dalam fikih, wajib di dalam bab akidah. Ya, ada wajib dalam ilmu fikih, jika diamalkan dapat pahala, jika ditinggalkan wajib apa? Jika diamalkan dapat pahala, jika ditinggalkan dosa. Itu wajib menurut fikih. Yang kedua, ada wajib dalam ilmu akidah. Sifat wajib bagi Allah dua. Itu bukan wajibnya kalau diamalkan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Nah, Allah gimana bisa terikat pahala dan dosa? Wajib di sana adalah harus terpenuhi secara wajib menurut ilmu akidah. Yang namanya wajib itu harus terpenuhi secara begini. Tadi saya bilang ya, air ini ada di gelas, wajib ada yang nuang. Bisa Bapak paham sendiri? Maksudnya wajib ada yang nuang. Maksudnya apa? Apa kalau dia tidak dituang jadi dosa, dituang untuk pahala? Bukan. Ini wajib istilah akal, istilah ilmu akidah. Artinya harus pasti ada yang nuang, namanya wajib. Jadi ketika kita bilang sifat wajib bagi Allah, secara akal zat yang disebut Tuhan harus memiliki sifat 20 ini. Itu namanya harus ada di dalam akal. Yang namanya Tuhan harus memenuhi kriteria ini dulu. Salah satu dari kriteria ini tidak terpenuhi, dia bukan Tuhan, nggak bisa disebut Tuhan. Bapak Ibu tidak tahu ya, ini ada sedikit ya, sedikit dikit doang, Pak, ada dosa takut. Silakan diminum dulu, Pak, takut kempes otak biar gak dehidrasi. Jadi sifat wajib bagi Allah itu maksudnya yang namanya Tuhan, yaitu Allah. Kalau Allah itu dituhankan, maka dia harus punya 13 sifat atau 20 sifat. Ini 13 sifat 20. Gitu Pak. Dan ini gampang jadinya. Coba yang dipertuhankan itu siapa? Buddha Culai. Buddha Culai nggak mau tetap semua orang. Orang dulu pokoknya ya gitu, duduk di atas bunga peraha ya. Coba wujudnya wujud, oh ya satu penuhi gitu ya Pak. Kidam enggak, kidam artinya wujudnya tidak ada awalnya, itu lahir ada lahirnya enggak? Ada sih, ada kecilnya enggak, ada masa kecilnya enggak? Ada sih. Dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu nggak boleh ada awalnya. Kalau ada awalnya bukan Tuhan ya. Sudah gitu lah ya. Itu maksud dari sifat Tuhan. Jadi gampang sekali untuk kriteria Tuhan. Siapa ente yang memberi kriteria Tuhan? Bukan akal bilang itu.
Nanti kita akan bahas. Terus berikutnya, biar masuk Pak ya. Pertama, sifat yang wajib kita imani dan yang namanya Tuhan itu wajib memiliki sifat wujud. Wujud itu artinya ada, Tuhan pasti ada dan bernama Allah. Itu namanya. Siapa yang namanya Tuhan? Ya karena dia yang menamakan dirinya sendiri lagi. Katakanlah sebut Nabi Huwa itu dia. Huwa, dia yang katanya dituhankan, dia yang katanya maha super power, dia yang maha kuasa segala sesuatu, dia itu. Semua manusia itu pasti akan bergantung kepada kekuatan yang di luar daripada kekuatan dirinya. Misalnya ada orang dicemburin di laut, atau dia sedang naik kapal terjadi badai besar. Secara naluri dia ingin minta cari pertolongan dengan kekuatan yang tidak terlihat. Itu naluri manusia. Pasti itu pasti. Mau apapun agamanya, bahkan kalau nggak punya Tuhan, dia jadi doa. Coba aja kalau nggak punya. Dia ingin berharap ada suatu keajaiban yang datang, gitu ya. Nah, keajaiban itulah namanya Allah. Huwa Allah. Nah, gitu loh. Namanya itu Allah. Jadi kita bukan namain Tuhan. Tuhan yang menamakan dirinya sendiri. Karena dari Rasul, dia pilih Rasul. Nanti akan masuk ke Rasul. Nah, Rasul juga bisa dianggap Rasul itu kalau memenuhi syarat sebagai Rasul. Secara akal. Ya, kan kita lihat. Itu selama dia atau orang. Berikutnya, yang pertama ini bawahnya wujud. Bukti logis. Bukti secara akal dulu. Ya, nggak langsung bukti itu dengan dengan ayat Quran, bukan dalil itu bukan langsung dengan ayat Quran tidak. Karena tadi kita bicara dialog agama ini bukan hanya kepada orang Islam. Kita ingin menyampaikan kepada yang belum Islam. Bukti logisnya Allah itu wujud adalah segala ciptaan di alam semesta pasti ada yang menciptakan. Pasti ada yang Tuhan itu. Gak mungkin ujung-ujung Tuhan ujung-ujung. Dan alam semesta ini terlalu kompleks, terlalu sempurna, terlalu banyak masalahnya. Masalah kelamaan hujan, masalah. Lama nggak hujan, masalah. Apalagi tukang es. Kelamaan hujan, masalah. Itu saking kompleksnya gitu. Jadi nggak boleh terlalu, nggak boleh kurang juga nggak boleh. Kalau belum tubuh kita gitu, mana yang tubuhnya harus panjang, mana yang tumbuh nggak panjang-panjang, mana yang tumbuhnya cepat, mana yang tumbuhnya lambat. Coba kalau gigi tumbuhnya kayak rambut, gimana nyukurnya tuh gigi? Untungnya kan Pak, bulu mata udah kayak bulu ketek. Bulu mata banyak udah begitu-gitu aja deh. Bulu ketek lah, bulu ketek beda sama kepala. Dia sama-sama tumbuh, tapi kecepatannya kok beda. Terlalu kompleks kalau dibilang nggak ada yang ngatur, tuh gila. Boleh bilang gila, nggak punya akal, nggak waras orang bilang ini segini sempurnanya ciptaan. Kok bisa nggak ada yang ngatur? Terus itu terlalu kompleks dan sempurna detail. Sehingga mustahil tercipta dengan sendirinya dan kebetulan tanpa tercipta. Mustahil, kebetulan tanpa tercipta mustahil. Tiba-tiba ada. Nggak mungkin. Ini logika sederhana. Orang anak-anak semua dia tahu. Pasti ini kalau ada bocah pasti ada ibunya. Walaupun belum tentu ada bapaknya. Bapaknya kabur pasti ada bapaknya. Nggak mungkin juga ada bapaknya. Begitu pun juga dengan
Tapi kalau mau ditanya dalilnya wujud ini pakai Al-Quran dan hadis. Nah ini Quran. Surat Rum. Surat Rum ayat 8. Nah, dan tidakkah mereka berpikir pada diri mereka sendiri bahwa tidaklah Allah ciptakan seluruh langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan pasti untuk menunjukkan kebenaran dan untuk masa yang telah lalu. Awalnya Allah tanya dulu, saya nggak apa-apa ya, surat Rum. Jadi kata Allah, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Apakah mereka tidak mikir dalam diri mereka? Coba. Jadi teman-teman ya, saudara-saudara kita itu dari Salafi, dari teman-teman dari Wahabi, salah kaprah. Mereka menganggap sikap 20 sesat. Asy'ari buat-buat. Akidah kita ini harus ada orang yang lain kita cari. Ini dianggap menyusahkan orang, menyusahkan. Justru pakai akal itu biar orang gampang terima dan menggunakan memahami Tuhan, dengan akal. Ini surah Allah. Ini dalilnya. Surat Rum ayat 8. Apakah mereka berpikir? Sama Allah disuruh mikir, Pak. Ibadah itu yang paling besar justru apapun. Mikir, Pak. Ya sekarang. Bapak kan ngaji ini ibadah gede. Kenapa? Karena ngaji mikir. Makanya kalah sholat juga. Sholat sunnah ya, kalah sama ngaji. Nabi SAW itu bilangnya antara dua kata ulama berbeda, saya gunakan antu solia atau Abu Zar. Kamu pergi pagi-pagi belajar satu bab ilmu paham itu lebih baik pahalanya dari sholat 1000 rakaat sunnah. Lah Bapak sekarang ini berapa bab ilmu? Paham? Lah kok bisa lebih besar pahalanya? Karena kalau sholat nggak pakai mikir. Kalau ngaji pakai, makanya Pak wajar. Kalau majelis zikir ya hadir rame, yasinan, majelis sholat, majelis sholatan, wajar Pak. Karena ya nggak banyak pikir ya datang ya, dan diampuni dosa insya Allah. Tapi kalau ngaji, mikir padahal kan mikir separuhnya kan nggak mikir-mikir amat, tenang aja berangkat ujiannya. Yang mikir tuh standnya, ini mikir mau apaan gitu, yang mikir tuh standnya. Cuma yang tetap asal dipikirnya. Maka ada hadis, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sa'atin. Berpikir sejenak itu lebih baik pahalanya daripada ibadah setahun. Kok bisa mikir? Karena gini, orang tuh kalau mikirnya benar, ibadahnya benar. Pikirannya benar, ibadahnya benar. Pikirannya benar, imannya benar. Pikirannya benar, akhlaknya benar. Ya Bapak, kalau ada orang brengsek, kalau kita bilang nggak ada otak tuh ya. Karena akhlak itu sendiri perlu mikir. Jadi kalau saya buat begini, akan gimana pada diri saya? Akan gimana sama orang? Kan mesti mikir Pak. Tapi kalau orang nggak ada pikiran, dia buat semaunya dia. Bodo amat lah, dia senang. Masalahnya dia bahaya atau orang lain bahaya, itu dia nggak pikir. Jadi kalau pikirannya salah, maka akhlaknya juga salah. Gitu ya. Nah, kondisi hati juga gitu Pak, sama. Ada orang dia pikir, saya pikir saya yang hebat, saya yang bangun ini, saya yang memprakarsa ini, saya yang mempelopor ini. Akhirnya karena pikirannya begitu jadi sombong. Salah pikir Pak, semua karena salah pikir. Itu namanya tafakkur.
Ya, orang tuh kalau banyak mikir yang benar, bukan mikir jorok. Jadi mikir yang benar. Maka nanti hatinya jadi benar, amalnya jadi benar. Ini gimana biar sholat saya sah? Fatihahnya itu dipikir. Gimana biar Fatihah biar sholat ini berkualitas? Sholatnya mikir. Yang dipikir apa? Yang dipikir adalah arti dari bacaan sholat dan membayangkan kebesaran Allah dalam sholat. Mikir, sholatnya nggak mikir, dia orang sholat. Bingung lagi. Iya, pasti ibadah jadi salah. Makanya Nabi benar mikir sejenak lebih besar pahala daripada ibadah setahun. Karena pikiran inilah yang menggerakkan semuanya. Pikiran yang menggerakkan kita ini untuk hadir pengajian, untuk nanti berapa pikiran. Nah, makanya memahami Allah itu sama Allah disuruh mikir. Memahami Tuhan itu suruh mikir. Justru sama Allah dikasih akal itu pakainya itu dipikir. Mulut udah dipakai buat ngomong, kan? Perut udah dipakai buat makan, tangan udah dipakai buat megang, nonjok, nulis, kaki udah dipakai buat jalan, lari, berdiri, jongkok, mata udah dipakai buat melihat, otak dipakai ke jadi otak kalau dipakai apa bedanya sama kebo? Ini harus ya. Yang membedakan ini aja. Apalagi manusia yang membedakan, yang membuat manusia itu lebih daripada yang lain. Apa? Kalau manusia itu main gede-gedean badan, kalah sama gajah. Jangan pusing dulu ya. Ada yang gede. Iya, kalau main gede-gede, main kuat-kuatan, kalah sama gajah. Kalau manusia sombong dengan lari cepat, kalah sama cita itu apa? Harimau ataupun juga kijang ya kalah kita sama kijang. Toyota. Kalau berpikir, kalau mau ngandelinnya, ngandelin fisik, kalah semuanya. Mata kita aja kalah melawan kucing. Kalau gelap, kita nggak kelihatan, kucing kelihatan ya. Coba ini Pak. Maka manusia itu bisa hebat daripada makhluk lain. Akal doang. Makanya akalnya dipakai. Kalau akalnya nggak dipakai, udah bukan orang gitu. Paham ya Pak? Nah ini pengajian kehidupan kita sebenarnya. Tapi ya gimana ya? Tidak bisa dulu. Jadi kan kalau sebenarnya mikir. Jangan diam aja, harus dipikir sebenarnya. Apakah awalnya terhuruf fi anfusihim? Ma khalaqallahu samawati wal arda bainahuma illa bil haqqi. Tidaklah Allah menciptakan langit, bumi. Coba, bahkan di bahasa itu samawat, langit. Tapi ketika bumi cuma satu, saking tahu ini yang bikin. Bumi itu cuma satu orang bumi. Langit banyak lapisannya. Saking tahu ini bumi. Padahal dulu nggak ada roket, dulu nggak ada satelit. Tapi Allah udah bilang samawat, langit itu banyak. Jadi dulu kan, belum lagi dengan galaksi. Ternyata galaksi lebih banyak lagi. Allah. Samawat, wala bainahuma illa bil haqq. Kami tidaklah Allah menciptakan langit bumi dan antara langit bumi kecuali dengan kebenaran. Maksudnya bukan dengan main-main. Sungguh-sungguh dia yang buat. Orang tuh kalau main-main Pak, jadinya salah-salah. Coba Bapak bikin Pak, ada penjahit bikin bajunya itu main-main. Akhirnya kancinya sebelah sini, tangannya nggak muat. Ya orang dia main-main. Tapi kalau dia bilham, bikinnya tuh sungguh-sungguh benar-benar pasti jadi bagus. Ya itu lebih mungkin. Dia sudah bilham.
Dan wa'adani musamma, Allah menciptakan langit bumi dan sisinya ada waktunya yang dari terakhir. Enggak lama, enggak ada yang awet, enggak ada, termasuk istilah enggak awet, enggak awet garisnya, enggak awet badannya, itu yang awet. Kalau awet sih kampung. Nggak ada ya, kalau pakai bahan pengawet itu ada waktu, nggak ada. Ada ulama, waktu itu Imam Imam Asy'ari, jadi lagi istrinya lagi cuci piring atau perabot pecah, anaknya pecahin gelas pergi perabot, istrinya marah-marah. Gimana sih itu? Biasa lagi ini. Nah, apa menenangkannya kata beliau ulama ini Pak. Semua ada ajalnya. Semua ada ajalnya. Piring ada ajalnya. Ini udah datang kata Allah juga wa'adani musamma, Allah itu menciptakan langit bumi sisinya ada aja belum doang. Jadi ada aja juga habis. Semua makan juga ada basinya, ya Pak ya. Rumah juga ada rontoknya, ada aja semua. Enggak manusia itu punya aja. Wa'adani musamma. Terus wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Sungguh banyak manusia yang tidak percaya dengan perjumpaan dengan Tuhannya. Tapi semuanya akan berjumpa dengan Allah, tapi tidak ada yang kebanyakan waktu. Wallahu ta'ala bishawab. Ini sampai wujud dulu lagi, ini wujud. Kalau yang punya buku di pertama bukunya di bagian tadi kalau kita lagi tidak kalau kita lagi kita bisa lanjutkan kembali. Alhamdulillah insyaallah pada hari ini penutupan begitu ya. Jadi pengajarnya ada penutupannya. Jadi kalau maksudnya penutupan doa, bukan berarti penutupan ngaji, bukan. Kalau penutupan ini sebagai ulama, kalau mau masuk bulan Ramadan, maka sebagai ulama dalam kitab Waqaiful Ma'ani itu disebutkan banyak ulama salafus saleh kalau datang bulan Ramadan mereka akan menutup kitab dan fokus dengan Quran. Jadi bukan menutup dan lengge-lengge, bukan santai-santai tidur, bukan. Tapi tujuannya untuk fokus kepada yang menjadi poin utama di dalam Ramadan. Jadi itu ya. Nah sehingga di masyarakat kita ini kalau ada bulan Sya'ban ini biasanya ditutup pengajian biar nanti ketika Ramadan bisa fokus apa? Bukan fokus sekolah, bukan fokus untuk ingin nyari bukaan dan bukuin, bukan. Jadi itu diperbaiki. Pengajiannya ditutup, hiburan aja nggak pernah tutup. Lawakan. Kalau Ramadan dari jam 3 jam 2 udah kalah Kiai. Kalau awal kayak ada, katanya bilangnya menghibur itu pahala, menghibur hati orang Islam. Ada. Tapi maksudnya itu hiburan aja nggak? Nah maksud saya gini, jangan disalahi. Menutup majelis itu berarti nggak kaji. Jangan. Kalau Bapak seperti ulama-ulama dulu ya, setelah tutup pengajian fokus Quran sampai ada yang khatam sehari 3 kali, sehari baru sebulan.
Imam Syafi'i itu sehari 2 kali akad, pagi sekali, sore sekali, berarti sebulan 60 kali akad. Imam Syafi'i saking fokusnya sama sholat. Ada yang seminggu sekali akad, ada yang 3 hari sekali akad, ada yang sehari sekali akad. Ini Bapak jangan nggak hatam, udah ditutup pengajian, bukannya nggak hatam juga. Itu Pak. Itu namanya modus. Ya, nah, makanya kalau saya gini Pak, kalau saya di majelis saya, alhamdulillah, saya nggak ada penutupan majelis, nggak ada Pak, nggak ada liburnya Ramadan itu. Kenapa? Karena saya tahu ujungnya ditutup ya. Nggak ibadah juga harusnya. Walaupun ditutup pengajian, ya nggak ibadah juga ya. Udah ganti aja jadi sore. Jadi bukber ini sekalian. Gitu. Jadi nggak diliburin pengajian kalau saya. Tapi diganti sore pas sudah mau buka. Kan lebih banyak yang datang. Karena ada ini ada bukaannya. Gitu. Kenapa? Karena kita diliburin juga nggak. Nah, yang kedua, Ramadan itu justru orang lagi giro, lagi semangatnya sama agama. Ada di Pemda Pak, itu saya pengajian Ramadan Pak, kantor apa sih, perhubungan komunikasi atau dinas komunikasi Pak, ngajinya Ramadan Pak. Dalam hati saya ya, pasti akan bebas dikit. Setiap tahun itu minta ada jadwal pengajian, tapi kita Ramadan doang. Programnya Ramadan doang, gimana nih? Itulah orang. Dalam Ramadan itu suasananya kuat. Jadi saya mah kalau saya nggak buat pengajian, cuma kita gaji aja waktunya. Begitu lah. Nah, kalau di sini kebetulan nggak apa-apa, tapi diharap kan kurang. Ya, insya salah kaprah ini dengan ya. Begitu ya. Semoga kita diberkahi di bulan tersisa bulan Ramadan ini, bulan Syawal, dan disampaikan ke bulan Ramadan. Dan Allah pertemukan kembali kita setelah Syawal. Amin ya Allah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari doa segala maaf kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di rumah. Oh, ada di. Saya ada. PT bawa karena dia ada di rumah. Bawa. Ada di jalan.